Baiklah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baiklah, pada webinar kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemantauan sistem sparring ya Bapak Ibu, terkhusus untuk praktik dan juga tantangan di lapangan seperti apa. Nah, mungkin pada webinar sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan materi tersebut. Mungkin di webinar kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan praktik dan juga tantangan yang lebih lengkapnya yang biasa kami temui dalam pemantauan sistem sparring. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nurjana dari PT Ganesha Environmental Services, dari tim Research and Development. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Saya izin menyampaikan terkait dengan sedikit terkait dengan PT Ganesha Environmental Services, kemudian visi dan misi dari PT GES, lalu servis apa aja yang ada atau yang kami tawarkan, serta pokok bahasan inti yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pemantauan sistem sparring, lalu ada platform yang digunakan dalam pemantauan data sparring. Lalu nanti saya juga akan membahas terkait dengan early warning system, lalu terkait dengan tantangan dan juga solusi untuk pemantauan sparring dan kondisi-kondisi tidak normal yang biasanya terjadi dalam pemantauan sistem sparring Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, PT Ganesha ini merupakan konsultan lingkungan. Kami berdiri sejak tahun 2014 Bapak Ibu. Lokasi kami ada di Bandung. Kami konsultan lingkungan tidak hanya menaungi terkait dengan proyek dokumen, kami juga di sini ada servis lain seperti pemantauan, kemudian kami ada servis baru untuk uji laboratorium. Baik Bapak Ibu, berikut merupakan visi dan misi dari PT Ganesha Environmental Service. Yang pertama, visi dari kami adalah menjadi perusahaan konsultan terbaik tentunya yang profesional dan memiliki integritas dan dalam memberikan pelayanan kepada klien kami, tentunya dengan metode-metode ilmiah. Untuk misinya, kami memberikan pelayanan terbaik dengan tim yang profesional dan kompeten untuk memberikan solusi yang tepat sebagai nilai tambah bagi klien atau mitra kerja kami. Selain itu, kami juga tentunya selalu berinovasi, memberikan inovasi dalam penyelesaian pekerjaan bagi mitra kerja kami. Dan PT Ganesha juga mendorong upaya pengembangan kapasitas, integritas, dan profesional setiap karyawannya. Baik Bapak Ibu, lanjut terkait dengan servis dari PT Ganesha Environmental Services. Jadi di sini kami ada 4 servis Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan dokumen dan juga studi lingkungan. Untuk dokumen ini kami banyak menaungi terkait dengan perizinan lingkungan seperti AMDAL, lalu UKL-UPL, dan saat ini kami banyak mengerjakan terkait dengan persetujuan teknis atau pertek. Dan untuk studi lingkungan ini kami juga banyak melakukan research atau penelitian di lingkungan, khususnya sekarang masih banyak di pertambangan, seperti terkait dengan penelitian air asam tambang, kemudian recycle water, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Selain itu, untuk servis yang kedua, kita ada servis baru Bapak Ibu, yaitu terkait dengan laboratorium lingkungan. Jadi, sekarang PT GES sudah punya laboratorium Bapak Ibu, di mana untuk laboratorium kami di sini masih fokus untuk pengujian air, kualitas air dan air limbah serta air asam tambang Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu ada kebutuhan untuk pemantauan uji, PT kami siap untuk melakukan uji tersebut. Selain itu, PT Ganesha juga memiliki servis yaitu pemantauan lingkungan. Nah, untuk pemantauan lingkungan ini Bapak Ibu di dalamnya ada pemantauan air, yaitu ada pemantauan sparring dan olimo. Yang nanti kita bahas adalah terkait dengan sparring. Lalu ada pemantauan cuaca atau weather station Bapak Ibu, lalu ada pemantauan AQMS atau Air Quality Monitoring System untuk memantau kualitas dari udara dan juga terkait dengan vibration atau getaran.
Selain dengan pemantauan lingkungan, dokumen, dan juga laboratorium, kami ada teknologi pengolahan air dan air limbah, Bapak Ibu, atau kita biasa kenal dengan IPAL atau IPA. Untuk teknologi tersebut, kita bisa mengelola air dan air limbah maupun air asam tambang. Biasanya kita menyebutnya adalah CSTP dan MWTP, Bapak Ibu. Jadi, untuk CSTP ini adalah unit untuk pengolahan air limbah domestik, dan MWTP ini penyebutannya biasa untuk Mine Water Treatment Plant atau pengolahan air asam tambang. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Berikut merupakan gambaran dari servis kami Bapak Ibu. Jadi di sini ada tadi yang saya sampaikan, ada CSTP atau Containerized Sewage Treatment Plant, IPAL pengolahan air limbah domestik. Jadi untuk teknologinya ini kami tawarkan dalam bentuk kontainer Bapak Ibu, karena sekarang kami masih banyak bekerja sama di pertambangan. Jadi memang kami desain khusus untuk kegiatan pertambangan yang sangat mobile Bapak Ibu. Selain itu untuk teknologi tersebut juga kami menawarkan dengan sistem energi terbarukan Bapak Ibu. Jadi sudah bisa menggunakan support dengan panel surya. Selain itu kita ada pengujian lab, lalu ada teknologi pemantauan lingkungan. Nah, ini sedikit portofolio dari klien kami, Bapak Ibu. Jadi, memang kami masih banyak bekerja sama di pertambangan, namun di tekstil juga kita ada, di perusahaan sawit juga kami ada. Baik, Bapak Ibu, masuk ke topik bahasan yang utama dalam webinar kali ini terkait dengan pemantauan sparring. Jadi, untuk sistem sparring ini adalah sistem yang memang dibuat oleh KLHK untuk memudahkan dalam melakukan monitoring data kualitas air limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi Bapak Ibu. Untuk sparring ini sendiri sebelumnya diatur di dalam Permen LHK nomor 81 tahun 2018, kemudian diperbarui lagi oleh KLHK di Permen LHK nomor 80 tahun 2019. Di mana sistem tersebut berfungsi untuk memonitor, menyimpan, dan juga membaca data kualitas air limbah untuk disampaikan ke server KLHK secara real time. Nah, di dalam regulasi tersebut, Bapak Ibu, di sini bisa dilihat dalam slide ada 12 jenis usaha ataupun kegiatan yang memang diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan pemantauan sparring. Jadi semisal Bapak Ibu merupakan salah satu dari 12 jenis usaha kegiatan ini, maka perusahaan Bapak Ibu wajib untuk menginstal atau melakukan pemantauan sparring. Untuk setiap jenis usaha maupun kegiatan tentunya memiliki parameter wajib yang berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan. Contohnya di sini untuk industri rayon, kemudian industri kertas, dan petrokimia hulu, ada 4 parameter yang wajib dikirimkan ke KLHK Bapak Ibu. Jadi ada parameter pH, kemudian COD, TSS, dan juga debit. Nah, untuk industri oleh kimia dasar ini ada 5 parameter. Itu ada parameter pH, COD, TSS, amoniak, dan debit. Untuk industri minyak sawit ini sama kayak yang rayon tadi Bapak Ibu, ada 4 parameter. Nah, untuk kegiatan industri pertambangan Bapak Ibu di sini baik itu pertambangan emas dan tembaga maupun batu bara dan nikel, ini diwajibkan 3 parameter yang wajib dikirim ke KLHK, yaitu ada parameter pH, TSS, dan juga debit. Kemudian untuk industri tekstil ini ada 5 parameter Bapak Ibu yang wajib dikirimkan, yaitu ada pH, COD, TSS, amoniak, dan debit. Begitupun untuk kawasan industri. Ada 5 parameter yang wajib dikirimkan ke KLHK. Baiklah Bapak Ibu, setelah penjelasan mengenai 12 jenis usaha kegiatan yang wajib pemantauan sparring, di sini akan saya sampaikan terkait dengan komponen utama sistem sparring. Jadi, semisal perusahaan Bapak Ibu wajib melakukan pemantauan sparring, ada komponen utama dalam pemantauan sparring itu sendiri.
Komponen pertamanya adalah alat sparring. Alat sparring ini adalah sensor pemantauan kualitas airnya yang akan digunakan untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah. Selain itu, komponen yang kedua di sini ada data logger. Di data logger ini nanti yang akan mencatat data hasil pembacaan dari sensor, kemudian disimpan dan juga yang akan mengirimkan data tersebut ke server KLHK. Dan yang ketiga adalah pusat data. Pusat data ini adalah server KLHK dan juga server internal. Biasanya di sistem sparring ini ada sistem internal yang digunakan untuk memudahkan dalam pemantauan data secara internal, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, setelah mengetahui terkait dengan komponen dari sistem sparring, di sini dalam pengoperasian pemantauan sparring ada persyaratan yang memang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi nomor 80 tahun 2019. Yang pertama, untuk persyaratannya adalah komponen atau data logger yang akan digunakan tersebut harus lulus uji konektivitas. Jadi semisal Bapak Ibu nanti akan pengadaan sistem sparring, hal pertama yang harus diperhatikan adalah komponen tersebut harus lulus terlebih dahulu uji konektivitas dengan pusat data KLHK. Uji konektivitas ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi pengiriman data dari data logger apakah memenuhi persyaratan dari KLHK atau tidak. Selanjutnya adalah dalam pemakaian alat sparring harus sesuai spesifikasi dan kelengkapan dalam petunjuk operasional. Jadi harus sesuai dengan petunjuk operasional yang telah ditentukan. Selain itu untuk instruksi kerjanya nanti harus dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional alat. Jadi dalam pengoperasian alatnya ini harus sesuai dengan SOP. Tujuannya adalah supaya data yang dibaca oleh sensor tersebut datanya akurat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi. Selain itu tentunya sesuai dengan jaminan mutu yang ditulis dalam petunjuk operasional alat. Serta komponen yang digunakan harus dapat berfungsi dengan baik dan dilakukan pemantauan setiap 1 jam untuk datanya. Selain itu untuk rata-rata data harian ini diwajibkan 85% atau 20 data hasil pembacaannya sah. Jadi dengan adanya uji konektivitas tersebut juga akan menentukan kesahan data, kemudian banyaknya data yang terkirim ke server KLHK. Jadi persyaratan ini harus dipenuhi dalam pengoperasian sistem sparring. Selanjutnya adalah terkait dengan persyaratan pemasangan sparring. Jadi sebelumnya sudah diketahui apakah wajib atau tidak perusahaan Bapak Ibu menginstal sparring. Jika wajib, maka yang harus diperhatikan pertama adalah parameter apa yang wajib dikirim ke KLHK, kemudian persyaratan pengoperasiannya tadi. Selanjutnya adalah harus memahami terkait dengan persyaratan pemasangan sparringnya. Nah, untuk pemasangan sparring ini, persyaratan pertamanya adalah titik penaatannya. Jadi, titik penaatan ini disesuaikan dengan debit yang terbesar. Jadi, misal di perusahaan Bapak Ibu ada beberapa titik penaatan. Nah, nanti yang akan diinstal sparring, kalau sesuai dari regulasi yang saat ini berlaku, itu masih diwajibkan satu titik penaatan yang memang memiliki debit yang terbesar. Jadi di titik penaatan tersebut nanti yang wajib diinstal sparring. Selanjutnya ada yang kedua yaitu terkait dengan parameter kualitas air limbah. Untuk parameter kualitas air limbah ini sesuai dengan tabel tadi Bapak Ibu yang diwajibkan. Jika pertambangan ada 3 parameter, tekstil tadi ada 5 yang disesuaikan dengan masing-masing jenis kegiatan. Selanjutnya adalah spesifikasi alat. Nah, spesifikasi alat ini nantinya jika Bapak Ibu akan bekerja sama dengan vendor penyedia sparring harus benar-benar diperhatikan spesifikasi alatnya karena harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dari KLHK. Nah, berikut Bapak Ibu merupakan spesifikasi teknis alat sparring yang diwajibkan oleh KLHK berdasarkan Permen 80 tahun 2019. Jadi spesifikasinya ini sesuai dengan parameter yang akan dipantau. Misal untuk kegiatan pertambangan tadi ada 3 parameter pH, TSS dan juga debit. Artinya sensor pH tersebut harus dapat memantau
data dengan range pengukuran dari 0 sampai 14. Jika di bawah itu maka tidak memenuhi persyaratan dari KLHK. Begitupun untuk TSS, harus dipastikan bahwa sensor TSS tersebut sudah mampu membaca kadar TSS dengan range pengukuran 0 sampai 2000 mg per liter. Begitupun untuk sensor lainnya seperti amoniak, COD maupun COD. Nah, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kadar TSS-nya kita tinggi, namun sensor kita tidak bisa membaca sampai kadar tersebut. Selain itu, untuk alat sparring juga harus diperhatikan akurasi pembacaannya Bapak Ibu. Nah, untuk akurasi pembacaannya ini dapat ditentukan dengan melakukan uji validasi dan uji verifikasi yang dilakukan di lab yang ditunjuk oleh KLHK. Jadi untuk uji tersebut hanya bisa dilakukan di lab yang memang ditunjuk oleh KLHK. Nah, di sini untuk akurasi alat sparring, untuk misal untuk sensor pH, ini akurasinya 0,1. Untuk sensor amoniak, COD, TSS, dan debit, akurasinya 10%. Jadi, sensor tersebut tidak boleh memiliki membaca data lebih dari akurasi tersebut. Misal kalau untuk amoniak, batas atasnya 50% akurasinya, jadi batas atasnya di 55 mg per liter, di batas bawahnya itu 45 mg per liter. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu, karena nanti pada saat registrasi di KLHK, dokumen ini akan disubmit sebagai persyaratan untuk terregistrasi di KLHK. Baiklah Bapak Ibu, masuk terkait dengan pembahasan mengenai sensor pemantauan sparring. Untuk sensor pemantauan sparring ini ada dua jenis sensor, yaitu sensor single dan juga sensor multiprobe. Jadi kalau untuk sensor single ini satu sensor biasanya hanya bisa membaca satu atau sampai dua parameter, misal pH dan suhu seperti itu. Nah, kalau untuk multiprobe ini di dalam satu sensor dapat memantau beberapa parameter. Nah, tentunya dari sensor pemantauan tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing, Bapak Ibu. Kalau dilihat di sini untuk sensor single probes, tentunya keunggulannya adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan sparring. Lalu kelebihan lainnya yaitu opsi dari sensornya itu banyak pilihannya, dan tentunya harganya juga relatif lebih murah. Namun untuk sensor single probe ini tentunya memiliki kelemahan juga Bapak Ibu. Yang pertama, di kegiatan perawatan dan kalibrasinya tentunya memang menjadi kurang praktis karena satu sensor, satu kabel itu harus dikalibrasi satu persatu sensornya, dan perawatannya juga tentunya lumayan cukup rumit ya Bapak Ibu karena banyak kabel. Selain itu untuk proses instalasi tentunya juga menjadi kurang praktis karena banyak kabel yang harus dislotkan ke data logger. Dan kadang di beberapa tipe pemantauan perlu penerjemahan atau analyzer dari output datanya Bapak Ibu. Dan untuk akurasi pembacaannya terkadang berpotensi kurang akurat karena tidak memiliki acuan referensi tertentu. Nah, itu untuk yang sensor single probe. Lalu bagaimana untuk sensor yang multiprobe? Untuk sensor multiprobe sama dengan sensor single probe pastinya memiliki keunggulan dan juga kelemahan Bapak Ibu. Untuk keunggulan dari sensor multiprobe ini tentunya di proses instalasinya lebih praktis dibandingkan dengan sensor single probe karena sensor multiprobe ini hanya terdapat satu kabel di sensornya, jadi lebih praktis. Selain itu, untuk sensor multiprobe tentunya memiliki daya tahan dan akurasinya lebih baik karena sudah dilengkapi dengan elektroda referensi. Itu sehingga akurasinya lebih baik dalam membaca data pemantauan kualitas air limbah. Dan untuk sensor wiper di sini sudah dilengkapi oleh auto cleaning dari jarak jauh Bapak Ibu dan dapat dioperasikan setiap waktu atau dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk sensor multiprobes ini tentunya juga memiliki kelemahan Bapak Ibu. Jika dilihat memang dengan keunggulannya yang lebih banyak, ini harganya memang relatif lebih mahal untuk yang multiprobes Bapak Ibu. Tapi memang akurasinya dan daya tahannya tentu lebih baik gitu. Kemudian untuk
ke multiprops ini harganya juga biasanya dalam seri tertentu biasanya itu tidak dapat disesuaikan karena sudah dalam sistem paket atau kadang sudah ada tipenya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sensor pemantauan sebenarnya dari PT Ganesha juga kami ada pemantauan sparring untuk sensor yang kami gunakan Bapak Ibu. Kami menggunakan sensor dari Inggris dan juga dari Amerika. Ini ada dua brand Bapak Ibu. Jadi ada sensor Eureka dan juga sensor Proteus Multiprobe. Jadi eh, sebenarnya ini sama tipenya itu Multiprobe. Hanya saja kalau untuk yang Manta Eureka ini kami lebih banyak menggunakan untuk pemantauan kualitas anorganik seperti TSS, kekeruhan dan sebagainya. Ini biasanya kami pakai di pertambangan karena cukup untuk tiga parameter tadi pH, TSS dan juga debit. Kemudian kalau untuk yang Proteus ini biasa kami gunakan untuk pemantauan seperti di sawit, tekstil, kawasan industri yang memang membutuhkan parameter organik seperti COD maupun amoniak, Bapak Ibu. Jadi untuk sensornya ini kami ada beberapa tipe, pilihan dari tipe 20, 25, 30, 35 sampai 40 ini disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar dimensi dari sensornya, semakin banyak parameter yang dapat dipantau dalam satu sensor tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari sistem pemantauan sparring yang sudah kami install Bapak Ibu. Jadi ini klien pertama GES sebenarnya di tahun 2020, setahun setelah regulasi keluar. Ini sampai sekarang kondisi sensornya masih cukup baik, akurasinya juga cukup baik karena memang untuk sensor multiprops ini dan juga dengan perawatan, tentunya perawatan dan kalibrasi masih memiliki daya tahan atau akurasi yang baik dalam pemakaian di kurun waktu 3 tahun, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tentunya jika akan melakukan pengadaan sparring harus benar-benar melihat spesifikasi serta kualitas dari sensornya karena itu akan menentukan pemakaian sensornya dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini masuk terkait dengan working principle atau prinsip kerja dari pemantauan sistem sparring. Jadi setelah tadi kita ketahui komponen-komponen apa saja, yaitu ada RTU, di dalamnya ada data logger, transmitter, dan power supply. Power supply ini sebenarnya disesuaikan biasanya dengan kondisi dari titik penaatan. Jika memang di titik penaatan ada sumber listrik, biasanya bisa langsung kami koneksikan. Namun jika kondisi di lapangan jauh dari sumber listrik, ini bisa menggunakan baterai ataupun solar cell untuk support powernya. Selain itu ada sensor monitoring, single dan multiprobes, dan ada platform pemantauan. Kalau di GES ini kita menggunakan platform yang bernama Ganesha Link, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk prinsip kerjanya setelah sensor yang kita pilih, kita tentukan sensor tersebut kita pasang di titik penaatan yang memiliki debit terbesar di outletnya. Kemudian sensor tersebut akan terhubung ke instrumen box yang di dalamnya ini ada data logger, di mana data dari sensor tersebut akan disimpan di data logger tersebut. Kemudian data tersebut akan dikirimkan secara paralel langsung ke server KLHK dan juga server internal jika Bapak Ibu memiliki server internal. Data yang dikirimkan ini adalah data real time per 2 menit. Jadi per 2 menit data dikirimkan ke server KLHK. Nah, sebenarnya keuntungan Bapak Ibu jika menggunakan server internal adalah tentunya dapat melakukan pemantauan secara internal dan dapat melakukan analisis data pemantauan yang dihasilkan, kemudian dapat dilengkapi dengan early warning system dan tentunya dapat dimonitor dari mana saja ya Bapak Ibu, dari laptop, PC, mobile phone, dan sebagainya. Nah, ini untuk prinsip transmisi datanya Bapak Ibu. Jadi untuk pemantauan sparring ini diwajibkan oleh KLHK
jika menggunakan server internal, datanya harus ditransmisikan secara paralel, tidak boleh seri. Jadi data tidak boleh mampir dulu ke server internal baru ke server KLHK, itu tidak boleh seperti itu. Jadi data dari data logger langsung ditransmisikan secara paralel ke server KLHK maupun ke server internal. Nah, ini terkait dengan platform pemantauan sparring, Bapak Ibu. Jadi platform pemantauan sparring kalau di kami ada Ganesaling. Jadi nanti klien kami bisa kami berikan akses untuk login ke platform tersebut. Jadi data-datanya nanti dapat dimonitoring dari jarak jauh. Nah, untuk tampilannya Bapak Ibu, jadi untuk tampilannya seperti ini, tampilan dari platform Ganesaling. Jadi nanti lebih memudahkan Bapak Ibu tentunya dalam melakukan analisa data atau pemantauan datanya. Jadi secara visual bisa divisualisasikan melalui grafik maupun melalui tabel. Ini grafiknya nanti dapat di custom sesuai dengan kebutuhan. Contoh ingin melihat korelasi dari pH terhadap debit terhadap TSS maupun parameter lainnya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan dashboard yang sudah beroperasi Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti ada lokasi mapnya. Ini sesuai dengan titik penaatan. Lalu sudah dilengkapi dengan alarm. Ada data debit. Di sini normal data debitnya, data pH-nya apakah normal atau tidak, data TSS. Kemudian ada visualisasi untuk grafiknya. Di sini grafik pH versus debit, TSS versus debit. Nah, ini sesuai nanti disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan adanya platform ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pemantauan dari jarak jauh. Jadi tidak perlu lagi datang ke titik penaatan untuk memantau datanya secara langsung, tapi bisa secara online, bisa melalui kantor maupun dari manapun. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini terkait dengan early warning system. Tentunya pasti ada kekhawatirannya dari Bapak Ibu karena kan data yang dipantau ini langsung ditransmisikan ke server KLHK. Nah, dalam pemantauan sistem sparring biasanya itu dilengkapi dengan early warning system atau sistem alarm. Nah, sistem alarm ini nanti bisa disetting sesuai dengan kondisi aktual air limbah. Contohnya untuk pH baku mutunya di KLHK itu 6 sampai 9. Nah, kita bisa create baku mutu internal supaya bisa melakukan langkah perbaikan kualitas air limbah. Yang misal baku mutu internalnya kita state di 6,5 sampai dengan 8,5. Jadi ketika di nilai tersebut akan mengirimkan notifikasi Bapak Ibu. Nah, notifikasi ini tentunya sangat berguna Bapak Ibu untuk mempermudah operator juga di lapangan untuk melakukan perbaikan kualitas air limbahnya sebelum melebihi baku mutu. Selain itu, untuk sistem notifikasi early warning system ini juga nanti dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu, bisa dibuat beberapa tingkatan hingga 3 tingkatan Bapak Ibu. Jadi ketika ada nilai yang mendekati baku mutu akan mengirimkan notifikasi baik itu ke SMS, email maupun sebagainya. Ini nanti disesuaikan kebutuhan. Jadi sangat membantu tim di lapangan untuk memperbaiki kualitasnya jika memang ada penurunan kualitas. Nah, ini untuk contoh dari early warning system Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan misal untuk parameter TSS level satunya untuk baku mutu internalnya berapa, level 2 berapa. Nah, ini notifikasinya dapat dikirimkan melalui SMS, email, WhatsApp maupun Telegram. Nah, biasanya sih kita kirim melalui WhatsApp Bapak Ibu karena yang sering digunakan ya WhatsApp. Nah, masuk terkait dengan kondisi tidak normal. Tentunya dalam pemantauan sparring selama pengoperasian, selama pemantauan, tentunya ada saja kondisi-kondisi tidak normal yang terjadi Bapak Ibu.
Nah, kondisi tidak normal ini apa saja yang termasuk ke dalam kondisi tersebut? Nah, kondisi tidak normal yang pertama adalah ketika adanya penghentian sementara atau peralatan produksi sedang di maintenance atau ada perbaikan, itu artinya kan harus dihentikan dalam waktu tertentu. Nah, itu termasuk dalam kondisi tidak normal. Selain itu, dalam penggunaan sensor tentunya ada kegiatan perawatan dan juga kalibrasi untuk perawatan sensor. Nah, pada kegiatan kalibrasi dan perawatan sensor tersebut tentunya ada abnormal data atau ada kekosongan data. Nah, hal tersebut masuk ke dalam kondisi tidak normal. Selain itu, kondisi tidak normal lainnya adalah kondisi lain yang dapat menyebabkan sparring tidak dapat digunakan secara optimal. Nah, kondisi lainnya ini bisa seperti kerusakan alat karena bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya, itu termasuk ke dalam kondisi tidak normal. Nah, untuk kondisi tidak normal ini sebenarnya telah diatur di dalam Permen LHK nomor 80 2019 dari KLHK. Untuk kondisi tidak normal tersebut, hasil pemantauan kualitas air limbahnya yang bisa melebihi baku mutu paling banyak adalah 5% dalam rata-rata harian dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan itu semisal ada kondisi tidak normal, data yang harus memenuhi baku mutu minimal itu di 95% Bapak Ibu. Kalau misal di bawah itu, maka kita bisa bersurat atau menyampaikan penyebab atau kendala kondisi tidak normal tersebut ke KLHK. Nah, lalu untuk pemantauan sparring ini tentunya tidak semua parameter tadi dilaporkan ke KLHK ya Bapak Ibu, dan belum semua titik penaatan yang diwajibkan melakukan pemantauan sparring. Nah, lalu bagaimana untuk parameter yang tidak dilaporkan ke KLHK? Nah, untuk parameter yang tidak dilakukan pemantauan di sparring ini, nantinya wajib dilakukan pemantauan kualitas air limbah secara manual, Bapak Ibu. Jadi parameter yang tidak masuk di sparring dilakukan pemantauan setiap 1 bulan. Setiap 1 bulan. Begitupun untuk titik penaatan yang tidak dipasang alat sparring, tetap dilakukan pemantauan kualitas air limbahnya secara manual selama setiap 1 bulan di lab yang sudah terakreditasi atau terregistrasi di KLHK. Nah, apabila sparringnya ini mengalami kerusakan, seperti sensor misal pecah atau tadi terkena bencana alam, itu eh, paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan kerusakan tersebut, maka perusahaan wajib untuk melakukan pemantauan kualitas air limbahnya setiap 1 minggu selama sensor tersebut diperbaiki. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Hal ini harus diperhatikan dalam pengoperasian dalam masa pemantauan sparring. Selanjutnya masuk terkait dengan tantangan dalam pemantauan sparring Bapak Ibu. Jadi untuk tantangan pemantauan sparring ini sudah kami rangkum dari beberapa pengalaman yang memang biasanya kami temui dalam pemantauan sparring. Nah, untuk tantangan-tantangan ini tentunya menjadi menjadi masukan bagi kita untuk lebih persiapan dalam pemantauan sistem sparring. Yang pertama, tantangannya adalah terkait dengan apabila sensor sistem sparring sudah terinstal dan ada perbaikan lokasi atau perbaikan pintu air, tentunya sensor yang terinstal tersebut harus diamankan dulu atau harus dilepas dari titik penaatan. Artinya, selama perbaikan tersebut ada kekosongan data yang tidak terkirim ke KLHK. Nah, itu harus diperhatikan. Apabila Bapak Ibu akan melakukan pemantauan sparring, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu titik penaatan atau dari pintu airnya. Pastikan pintu airnya sudah prepare atau sudah sesuai standar. Jadi ketika diinstal sparring tidak ada kondisi harus diperbaiki atau sebagainya. Dan kalaupun memang harus diperbaiki, itu nanti biasanya akan bersurat ke KLHK terkait dengan kondisi tersebut, Bapak Ibu. Selain itu, tantangan yang kedua adalah ini untuk case di usaha atau kegiatan pertambangan ya, Bapak Ibu. Biasanya karena di kegiatan pertambangan ini
air limbahnya juga sangat berpengaruh dari cuaca. Jadi ketika musim kemarau biasanya sedimen pond ini kering atau tidak ada debit air yang mengalir. Nah, hal tersebut tentunya harus diperhatikan karena sensor pemantauan kualitas air ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama kering Bapak Ibu karena akan mengganggu optik sensornya. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan untuk bagaimana pengamanan sensornya ketika kondisi tersebut dan bagaimana pelaporan ke KRHK terkait dengan kondisi di aktual di lapangan. Kemudian untuk tantangan yang ketiga adalah ini masih di pertambangan, umumnya di curah hujan yang tinggi atau musim hujan nilai TSS-nya mengalami peningkatan karena adanya erosi tanah maupun sebagainya. Nah, ini terkadang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, hal ini kalau kita melakukan analisis data, kita bisa melakukan tren perubahan dari data tersebut, misal terjadinya setiap berapa bulan sekali. Nah, itu data tersebut bisa kita jadikan data yang kita sampaikan atau lampirkan ke KLHK terkait dengan kondisi tidak normal tersebut. Selain itu, tantangan lainnya biasanya dalam pemantauan sparing di lokasi penaatan atau titik penaatannya itu masih terkendala belum tersedianya jaringan sinyal Bapak Ibu. Tapi saat ini sudah banyak sekali teknologi untuk isu tersebut seperti sistem satelit maupun sekarang dari GES juga sudah menawarkan terkait dengan sistem Starlink juga Bapak Ibu. Jadi ketika tidak ada sinyal, sedangkan sistem sparring sudah terinstall, jadinya data tidak bisa terkirim ke server KLHK. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan install sparring. Pastikan sampaikan terkait dengan kondisi aktualnya di lapangan seperti apa terhadap kepada vendor atau penyedia jasa alat sparring. Selain itu, untuk tantangan lainnya adalah karena menggunakan sensor, Bapak Ibu, tentunya sensor ini jika digunakan dalam kurun waktu yang lama, kotoran atau partikel-partikel biasanya sedimen di air limbah itu masih mau menempel di optik sensornya dan dan mempengaruhi akurasi sensornya. Oleh karena itu, dalam penggunaan sensor ini harus dilakukan maintenance dan juga kalibrasi sensor secara rutin. Jadi misal untuk maintenance dan kalibrasi sensornya, kalau di kami ada full service Bapak Ibu dari sistem sparring, jadi dari kami menawarkan maintenance. Maintenance ini ada maintenance rutin dan juga kalibrasi sensor per 3 bulan sekali, sehingga sensornya tetap terawat, kemudian akurasi sensor dan data yang dikirim ke KLHK juga tentunya akurat. Selain sensor, tentunya untuk komponen elektrikal dan mekanikal dan elektrikalnya juga jika digunakan dalam kurun waktu yang lama perlu dilakukan pengecekan secara rutin Bapak Ibu. Tentunya adalah untuk menghindari kerusakan berat atau menyebabkan sistem mati. Nah, hal tersebut tentunya akan merugikan karena nanti data tidak dapat terkirim ke server KLHK. Nah, kalau dari kami biasanya ada selain melakukan maintenance rutin untuk sensor dan kalibrasi sensor, kami juga melakukan pengecekan keseluruhan sistemnya Bapak Ibu. Jadi dari data loggernya, kemudian pengkabelannya, sistem powernya itu kami cek per 3 bulan sekali untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara normal atau secara optimal. Nah, hal tersebut tentunya harus diperhatikan Bapak Ibu karena maintenance sensor dan maintenance komponen ini sangat penting ya untuk keberlangsungan pemantauan. Selain itu, untuk tantangan lainnya adalah terkait dengan sensor Bapak Ibu. Nah, selain uji konektivitas, terkadang eh, kita lupa nih bahwa sensor tersebut harus juga lulus uji validasi dan uji verifikasi di lab yang ditunjuk oleh KLHK. Nah, pastikan bahwa sensor tersebut sudah lulus dan lulus uji validasi dan uji verifikasi sehingga bisa registrasi ke server KLHK. Karena nanti pada saat registrasi kita harus upload data-data tersebut Bapak Ibu ke server KLHK. Selain itu, untuk tantangan lainnya dalam pemantauan sparring ini, biasanya datanya kurang termonitor dan teranalisis dengan baik.
Nah, sebenarnya analisis data sparring ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui tren perubahan kualitasnya dan dalam Permen LHK nomor 80 2019 atau dalam regulasi sparring juga dipersyaratkan bahwa kita harus melakukan perhitungan beban pencemar yang ada dari hasil air limbah yang dibuang ke badan air Bapak Ibu. Jadi dengan adanya platform pemantauan internal itu dapat dianalisis datanya. Kalau dari kami biasanya kami membuat report Bapak Ibu. Jadi ada report bulanan untuk melakukan analisis data pemantauan sparring. Nah, report tersebut sangat berguna ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada kondisi kondisi tidak normal itu bisa segera dilakukan evaluasi dan penanganannya. Selanjutnya untuk tantangan sparring lainnya yaitu eh, terkadang sensor karena sensor ini sifatnya sangat eh, perlu kehati-hatian ya Bapak Ibu. Kadang tuh sensor bisa saja pecah seperti sensor pH ini sangat perlu hati-hati karena rawan pecah ya sensor pH itu. Nah, terkadang case tersebut itu bisa terjadi apabila kurangnya pemahaman terkait dengan pengoperasian alat. Jadi, pengoperasian alat ini kita harus benar-benar paham pengoperasian alatnya seperti apa, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Kalau kami dari PT Ganesha Environmental Services, biasanya setelah melakukan instalasi, Bapak Ibu, setelah sistem semua kita install, nanti tim kami akan memberikan transfer knowledge kepada klien terkait bagaimana pengoperasian alatnya, bagaimana penggunaan alat maupun SOP, dokumen SOP yang diperlukan. Selain itu, untuk perawatan dan kalibrasi sensor juga nih, dalam perawatan dan kalibrasi sensor tentunya harus dilakukan secara optimal. Nah, bagaimana untuk melakukan kalibrasi secara optimal? Tentunya harus dengan pemahaman sesuai dengan standar perawatan alat. Nah, kalau di kami untuk perawatan dan kalibrasi sensor ini full Bapak Ibu full service biasa dari tim kami untuk melakukan perawatan dan kalibrasi sensor. Namun untuk kegiatan perawatan dan kalibrasi sensor ini juga biasanya kami transfer knowledge juga kepada klien terkait dengan perawatannya, perawatan mandiri ketika ada kondisi-kondisi tidak normal di site. Nah, lalu bagaimana jika dalam sistem pemantauan sparring tersebut terjadi kondisi tidak normal yang seperti saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi, ketika ada kondisi tidak normal, maka Bapak Ibu harus langsung mencatat tanggal mulai kejadian tidak normalnya. Misal tanggal kejadiannya di tanggal berapa, jam berapa. Lalu penyebab kejadian tidak normalnya apa? Misalnya karena adanya perbaikan pintu air atau karena adanya longsor itu harus dicatat penyebabnya. Lalu apakah ada keluhan dari masyarakat sekitar selama terjadi kondisi tidak normal tersebut? Nah, itu harus dicatat Bapak Ibu. Lalu upaya penanganan yang akan dilakukan seperti apa? Apakah akan diperbaiki dulu dalam kurun waktu berapa lama? Nah, itu harus disebutkan. Terkait dengan kondisi tidak normal tersebut, nantinya akan dibuat dalam satu surat yang akan disampaikan di akun sparring Bapak Ibu. Nanti di akun sparring tersebut ada isian kondisi tidak normal. Jadi terkait dengan kondisi tidak normal tersebut, dokumen-dokumennya akan di-upload di dalam akun sparring tersebut atau web sparring KLHK. Nanti dari pihak KLHK akan mereview dan memvalidasi apakah valid data-datanya atau bagaimana Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk penanganan kondisi tidak normal Bapak Ibu. Nah, ini merupakan contoh Bapak Ibu, contoh pemantauan data sparring. Ini untuk kebetulan untuk pemantauan tambang, jadi ada parameter pH, TSS, dan juga debit. Ini rata-rata data dalam 1 bulan. Ini pH-nya 97%, artinya masih memenuhi persentase pemenuhan baku mutunya dalam 1 bulan. Begitupun untuk TSS, ini 95%, lalu untuk debitnya 100%. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu sharing yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemantauan sistem sparring. Tentunya dalam pemantauan sparring ini jika memang perusahaan Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pemantauan sparring, sebaiknya segera install sparring dan karena sparring akan memudahkan dalam pemantauan datanya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ujang.
Baik, terima kasih Mbak Siti atas pemaparannya terkait beberapa hal dan insight yang didapatkan oleh Bapak Ibu mungkin terkait pemantauan sparring dan tantangan di lapangan. Tadi sudah disampaikan terkait mulai dari regulasi, terus secara skematikal pemantauan sparring itu apa aja, seperti sensor, data logger, dan platform pemantauan, sampai dari mulai strategi sampai teknis, sudah disampaikan, serta persyaratan dan tantangan yang dihadapi oleh klien-klien kita atau yang biasanya dihadapi oleh beberapa perusahaan di lapangan untuk memantau sparring atau memantau kualitas air dan air limbah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Mbak Siti. Mbak Siti, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin akan masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh hands atau boleh langsung saja. Namun di sini Mbak Siti sepertinya sudah ada yang sudah bertanya. Sebelum nanti ada yang lain mungkin ada yang mau sisi bertanya, silakan langsung. Ini ada yang bertanya Mbak Siti dari Bapak Irfan. Izin bertanya, apakah ada kewajiban kalibrasi sparring dalam jangka waktu tertentu, khususnya yang masuk dalam penilaian proper? Mungkin Mbak Siti bisa dijawab. Ya, ini langsung saya jawab aja ya, Pak Mas Oke, Ujang. Ya, dari Pak Irfan ya tadi. iya betul. Iya, salam kenal Pak Irfan. Jadi untuk kalibrasi sensor ini sebenarnya tidak ada ketentuan khusus kalau dari KLHK atau dari regulasi. Jadi untuk kalibrasi sensor ini adalah disesuaikan dengan ketentuan standar dari operasional sensornya tersebut. Biasanya dalam dalam petunjuk sensornya itu disampaikan Pak, apakah sensor itu perlu dikalibrasi dalam 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali seperti itu Pak. Untuk pengoperasian sensornya ditentukan sesuai dengan petunjuk operasional sensornya. Dan kalaupun misal memang kondisi di lapangannya eh, airnya sangat keruh atau seperti apa itu nanti bisa disesuaikan lagi untuk kalibrasi sensornya mungkin lebih sering untuk kalibrasi sensornya seperti itu. Karena nanti pada saat kita melakukan registrasi di KLHK kita diminta komitmen dari kita untuk setiap berapa bulan sekali kita harus melakukan kalibrasi. Misal setiap 3 bulan sekali, berarti kita harus konsisten melakukan eh, kalibrasi sensornya tersebut selama 3 bulan sekali. Nah, data data hasil kalibrasi tersebut tentunya nanti akan diupload Pak ke dalam akun sparring kita. Jadi di dalam akun sparring itu ada bagian untuk hasil kalibrasi. Nanti dari KLHK akan memvalidasi data tersebut. Seperti itu mungkin Mas Ujang jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ada yang perlu dikonfirmasi kembali dari Pak Irfan atau cukup jelas? Lanjut dulu mungkin Mbak Siti. Ya. Oke, selanjutnya Pak Panji nih udah raise hand. Silakan Pak Panji boleh buka mic dan kameranya. Kalau ada yang mau bertanya silakan boleh raise hand ya Bapak Ibu. Pak Panji, Iya, iya Pak, mohon izin oke. dan Ibu. Mungkin saya belum bisa on cam ya, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang uh, saya mau tanyakan. Nama saya Panji di sini terkait dengan dasar regulasi sparring. Jadi kalau tidak salah dulu kan memang dimulakan dengan Permen LHK 93 2018, kemudian dialihkan ke Permen LHK 80 2019. Memang disebutkan di situ salah satunya adalah kewajiban pemasangan pada beban terbesar. Ini yang sebenarnya kita sebagai pelaku usaha ini juga butuh informasi yang jelas sebenarnya. Kalaupun memang kita menghitung beban ini berdasarkan debit, ataukah beban ini berdasarkan kapasitas produksi? Karena mohon maaf, PP 82 2001 dulunya tentang PKA PPA, di situ juga disebutkan perhitungan beban pencemar salah satunya adalah faktor pengalinya adalah kapasitas produksi. Jika kita berbicara area tambang, mohon maaf mungkin tambang batu bara dan segala macam, kita menggunakan subblok kawasan ataupun pit. Dan di situ mungkin kapasitas produksi yang berbeda-beda. Nah, itu gimana? Apakah memang berdasarkan debit atau memang berdasarkan beban pencemar yang ditimbulkan dari outlet
IPAL ataupun settling point tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan beban ini sebenarnya sudah ramai diperbincangkan sekarang terkait dengan pertek yang keluaran baru DIR PPA KLHK. Salah satu outputnya itu bahkan tidak lagi satu lokasi saja yang wajib sparring. Ini juga beberapa teman-teman pelaku usaha sebenarnya pada, wah, kok bisa? Padahal kalau kita lihat di Permen LHK 90 tadi, itu disebutkan hanya satu saja. Mungkin itu pertanyaan pertama, Bu. Kemudian terkait yang kedua, yaitu adalah terkait dengan lifetime, Bu, sebenarnya. Jadi kan kita menggunakan di sini sistemnya probe ya, ataupun mungkin sensor. Kalau kita berbicara terkait dengan kualitas air limbah tambang, ada salah satu karakteristiknya itu adalah asam. Gimana nih pengaruh karakteristik asam tersebut terhadap probe-nya? Lifetime-nya berapa lama nih, Bu? Seperti itu. Dan apakah ketika kita mengganti probe tersebut harus validasi lagi dengan KLHK atau hanya cukup mengganti saja dengan keterangan tadi, keterangan tidak normal ya kalau tidak salah, seperti itu. Kemudian tadi saya mohon maaf balik pertanyaan pertama lagi, kalau untuk sektor pertambangan, in case memang di sini kita sektornya pertambangan, Pak. Jadi terkait dengan beban terbesar, terkadang ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan. Jadi mungkin salah satunya, ketika ditambang, sinyal tidak ada. Oh, mungkin alasannya jika sinyal tidak ada, pakai repeater, Pak. Sekarang ada Starlink dan segala macam. Tetapi pertimbangan kita salah satunya yaitu adalah adanya vibrasi di situ. Vibrasi dari mungkin aktivitas blasting ataupun peledakan, kemudian adanya getaran dari unit yang mobilisasi dan segala macam. Sehingga itu kita untuk menentukan beban tadi, sebenarnya beban debit kah ataupun beban produksi tadi. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga terkait dengan kondisi tidak normal. Sebenarnya sudah saya sampaikan juga ke PJ sparringnya KLHK. Terkait dengan kondisi tidak normal itu sebenarnya ada hal tiga, tadi saya lupa. Saya sempat sampaikan, Pak, jika memang kondisinya itu bukan dari kategori 3 yang ada, sebagai contoh, kita nggak tahu nih, kok tiba-tiba alatnya meningkat sendiri nilainya. Padahal hujan nggak ada dan segala macam, itu masuk kategori yang mana, Pak? Ya, salah satunya mereka sampaikan coba dikaitkan, mana yang paling dekat di situ, untuk dikaitkan ke kondisi tidak normal yang ada. Karena memang sampai saat ini mungkin beberapa teman-teman pelaku usaha kok kadang sparring ini connect ke KLHK, kadang nggak connect ke KLHK. Seperti itu, Pak. Kita juga di lapangan terkendala hal-hal demikian. Kemudian pertanyaan keempat saya, mohon maaf nih, saya borong sedikit, terkait dengan 5% data harian tadi, ketika kita mengikuti proper, apakah ketika itu disampaikan 95% dapat dikategorikan sebagai taat? Karena setahu saya, kategori taat di proper biru sekarang, Permen LHK 1 2021, itu sudah 100%. Tidak lagi mungkin yang sebelumnya adalah 90%. Seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, mohon izin saya sampaikan lagi, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Panji, menarik nih. Ada banyak beberapa hal dan insight yang beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Izin kangkum pertanyaan terkait apa namanya? Yang pertama yaitu terkait aturan PPNHK tahun 2018 turun yang terkait 2021 dan seperti yang tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan tahun 2001, terus terkait apakah nanti yang dihitung itu debit atau bahan pencemar seperti itu, Mbak Siti. Terus yang pertanyaan kedua adalah karena memang lifetime sensor ini terkait keasaman itu seperti apa, dan yang ketiga kondisi tidak normal seperti yang tadi disampaikan Mbak Panji, dan pelopor biru masuk kategori taat itu seperti apa. Mbak Panji, Pak Panji, kalau boleh disampaikan dari mana, dari perusahaan apa, mungkin nanti bisa bisa kita gali case-nya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin ke Mbak Siti dulu, silakan Mbak Siti. Iya, salam kenal Pak Panji. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab.
Tadi untuk poin yang pertama adalah terkait titik penaatan harus bisa diinstal di beban yang terbesar atau mengacu ke debit ya Pak. Jadi kalau kita mengacu ke regulasi yang saat ini berlaku untuk pemasangan sparring ini adalah dilakukan di titik penaatan dengan debit terbesar. Jadi acuannya adalah dengan debit terbesar yang keluar dari titik penaatan tersebut Pak. Mungkin seperti itu untuk lokasi dari titik pemasangan sparringnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini adalah terkait dengan lifetime ya dari sensornya. Jadi untuk lifetime sensor ini sebenarnya makanya kita perlu melakukan perawatan dan juga kalibrasi Pak. Dan hal tersebut tentunya akan memperpanjang terkait dengan lifetime atau pemakaian sensornya. Nah, untuk kondisi di pertambangan memang seperti yang kita ketahui kondisi kualitas air limbahnya biasanya asam, kemudian TSS-nya cukup tinggi. Nah, tapi karena untuk sistem sparring ini adalah sistem untuk pemantauan kualitas air limbahnya di outlet, tentunya seharusnya air limbah yang keluar dari pengolahan tersebut atau yang dipantau oleh sistem sparring adalah air limbah yang sudah memenuhi baku mutu, yang sudah dilakukan pengolahan artinya pH-nya sudah normal, kemudian TSS sudah memenuhi baku mutu. Jadi sebenarnya untuk kondisi asamnya ini sudah tidak dipantau lagi ya Pak dari sensornya. Kalaupun memang terjadi ada pH asam yang dipantau oleh sensor, maka hal tersebut sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh ke sensornya karena memang sensor yang digunakan adalah sensor khusus untuk pemantauan air limbah dengan range pengukuran pH 0 sampai 14. Nah, apabila sensor tersebut terjadi kerusakan dari salah satu probnya, perlu diganti. Nah, itu sensor tersebut tidak perlu dilakukan validasi kembali ke KLHK, namun nanti biasanya kita akan bersurat ke KLHK bahwa ada pegantian probe sensornya dan juga telah dilakukan kalibrasi hasil sensornya. Seperti itu, Pak. Kalau terjadi penggantian sensor. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan kondisi tidak normal. Untuk kondisi tidak normal memang di dalam regulasi tersebut disebutkan ada 3 poin. Tadi ketika ada kalibrasi perawatan, ada penghentian sementara ataupun kondisi lainnya. Nah, jika tidak masuk ke dalam 3 kategori tersebut, biasanya sih kami masukkan ke dalam kategori kondisi tidak lain. Kalau nggak salah itu kan nanti di dalam ketika pelaporan kondisi tidak normal lainnya itu nanti ada pilihan atau ada bagian kita diharuskan mengisi kondisi tidak normalnya itu apa, seperti apa, karena apa itu. Nanti kita diminta untuk mengisi informasi tersebut. Mungkin itu. Kemudian tadi untuk pertanyaan yang keempat terkait dengan presentasi data yang memenuhi baku mutu. Untuk presentasi yang memenuhi baku mutu itu ketika kondisi tidak normal memang minimal 95% data yang harus memenuhi baku mutu. Artinya untuk sekarang memang dari sistem sparring dari KLHK masih memberikan keringanan 95% Pak. Artinya itu untuk rata-rata dalam per bulan ya untuk pemantauan datanya. Mungkin itu Mas Ujang dari saya jawabannya. Oh, untuk yang pertanyaan keempat, Mbak Siti yang proper biru tadi, seperti kategori ketaatan itu sudah berarti ya? Iya, kalau untuk di regulasi masih di 95 masih bisa seperti Oke, itu karena itu untuk rata-rata per bulan. baik. Terima kasih Mbak Siti. Ada yang perlu dikonfirmasi lagi nggak Pak Panji? Sedikit Pak, terkait dengan pertanyaan saya nomor 1 Pak. Jika memang tadi disebutkan adalah sebagai debit terbesar, bukan beban pencemar terbesar, in case-nya yang saya sampaikan tadi, biasa mungkin sektor pertambangan itu ada yang dari open area atau catchment, ataupun mungkin melalui pumping seperti itu ya. Kalau pumping mungkin bisa continue kita mengambil air dari titik terbawah, dari kolam SAM.
Tetapi kalau catchment, ya kita berharap hanya dari limpasan air hujan saja. Nah, tetapi jika pertimbangannya adalah pada debit terbesar kita yang kontinu setiap hari tadi, itu dapat dikatakan area yang cukup sensitif. Yang pertama, area tersebut kurangnya sinyal, tapi mungkin sekarang saya sampaikan tadi Starlink sudah bisa mengantisipasi ya hal itu. Kemudian terkait dengan ada vibrasi, baik itu dari aktivitas peledakan ataupun mungkin dari mobilisasi peralatan, kita mungkin berpikirnya sampai ke arah sana. Dan bahkan alat sparring ini kan secara tidak langsung mungkin teman-teman pelaku usaha dalam artian di sini mungkin ketika sektor tambang ada join di acara ini, mungkin gudang kapur saja yang menggunakan seng itu harus dibolong-bolongin dulu. Sebagai informasi, itu sebagai aspek security kita, keamanan. Bahkan bisa jadi seng itu hilang, seperti itu loh. Apalagi yang sparring seperti ini. Mungkin orang bilang, ngapain sih ngambil prop? Mungkin tidak yang diambil propnya. Tetapi mungkin ketika tidak ada aliran listrik, ada solar laser, solar panel, mungkin itu yang akan diambil, seperti itu. Jadi terkadang itu yang menjadi momok ataupun mungkin pertimbangan di teman-teman yang kerjanya bukan di kawasan, mungkin di site, tidak mungkin gitu ya. Satu set alat sparring ini disediakan pos security untuk menjaga, seperti itu. Dan kalaupun memang kita teman-teman pasang CCTV, tapi kalau sudah kejadian, ya kita sempat lost data, seperti itu. Nah, jadi maksudnya kira-kira gimana nih? Kalaupun memang di area debit terbesar tadi, tetapi ada kendala-kendala khusus. Apakah ada pertimbangan untuk opsi alternatif dipasang di lokasi yang lain? Seperti itu. Selanjutnya, saya menanggapi lagi terkait dengan pertanyaan saya nomor 3. Pertanyaan nomor 3 tadi adalah terkait dengan kondisi tidak normal. Yang mungkin sempat kita sayangkan yaitu adalah website sparring KLHK di sini. Itu biasa kalau kita masuk ke dalam halaman awal setelah login, ketika kita ada suatu anomali, dia akan menampilkan di situ. Melebihi baku mutu. Dan biasanya ketika diklik, itu surat sudah template. Tidak kepada perusahaan siapapun, sudah template. Nah, tetapi beberapa in-case pengalaman yang ada, tidak muncul di menu tersebut, tetapi ketika kita cek manual di sparring kita, website sparring, wah, kok data ini nggak masuk? Jadi secara tidak langsung, bagaimana nih terkait dengan anomali tadi? Apakah dengan sistemnya GES ini, ketika ada data anomali juga terlaporkan? Karena biasanya perusahaan, udah terpasang, gugur nih, udah kewajiban nih. Monitoring mungkin cukup seminggu sekali. Awal-awal mungkin setiap hari. Lama-lama jadi seminggu sekali, sebulan sekali, seperti itu. Nah, memang in case beberapa kejadian, ketika buka dashboard mungkin tidak muncul terkait dengan peringatan tersebut. Tetapi ketika kita cek data, ataupun mungkin ketika kita verifikasi proper, disampaikan oleh evaluator. Datamu bulan sekian, sparring tidak masuk, dan segala macam. Nah, apakah dari sistem GES ini yang sparring dimiliki oleh GES juga bisa mendeteksi hal tersebut? Tujuannya sebenarnya supaya kita bisa zero kesalahan lah. Apalagi kalaupun sudah diverifikasi proper, kalaupun data tidak terkirim saja, setahu saya biru udah lepas, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Ujang. Terima kasih. Oke, nah, ada tanggapan mungkin Mbak Siti sebelum ke pertanyaan lain? Ya, baik Pak Panji. Memang kalau di tambang ini sedikit kompleks ya Pak. Kalau untuk tadi terkait dengan kondisi di lapangan, apalagi di wilayah yang remote gitu, jauh dari kantor, memang biasanya tantangan dari tim atau teman-teman di lapangan adalah terkait dengan keamanan ya Pak. Kalau untuk keamanan ini sudah banyak sebenarnya solusi-solusi yang biasa kami tawarkan Pak. Contohnya sekarang kami sudah beberapa kemarin ada klien juga minta untuk dilengkapi dengan sirine untuk
ketika ada yang buka shelternya. Jadi sistem sparring ini kan di shelter ya Pak, shelter digembok aman. Jadi ketika ada yang buka gemboknya itu akan mengirimkan notifikasi maupun apa informasi seperti itu Pak. Itu untuk sistem keamanannya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan tadi CCTV juga biasanya untuk hal tersebut. Itu untuk dari segi keamanan Pak. Biasanya kami sesuaikan dengan kondisi di site. Contohnya jika memang biasanya di site banyak terdapat hewan, kami eh, untuk pagarnya kami sesuaikan. Begitupun apabila rawan kehilangan barang, biasanya kami berikan sensor di shelternya atau di pintu shelternya nanti langsung terhubung ke operator yang jaga gitu. Jadi walaupun operator yang sedang atau satpamnya di depan, jadi tetap bisa menerima notifikasi ketika ada yang membuka shelter tersebut. Seperti itu, Pak. Kalau untuk dari keamanan. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya agak lupa. Maaf, Mas. Maaf, Pak Panji bisa diulang untuk yang kedua tadi. Ya, terkait dengan kondisi tidak normal tadi, Bu. Kalau kita membuka website sparring, dashboard itu kan biasa akan nongol tuh, akan kelihatan. Kalau memang kita memiliki notifikasi tidak normal, dia akan keluar listnya. Oh Tetapi ya, betul. beberapa kali di situ tidak ada, tetapi saat verifikasi proper, datanya nggak masuk. Nah, apakah dari sistem sparring yang dimiliki oleh GES ini bisa sampai mengidentifikasi hal tersebut, Bu? Karena biasanya teman-teman pelaku usaha dengan sudah memasang sparring, harapannya kewajiban sudah terpenuhi, tetapi masih ada yang lain-lainnya, data terkirim dan segala macam. Gitu. Nah, betul Pak, untuk analisis data ini sebenarnya adalah merupakan hal yang penting ya Pak, selama pemantauan sistem sparring. Nah, oleh karena itu biasanya dari tim kami ini ada analisis data atau analisis datanya setiap bisa mingguan ataupun bulanan. Jadi ketika ada kekosongan data atau ada data tidak terkirim itu langsung teranalisis penyebabnya apa. Kemudian jika terjadi anomali artinya data yang biasanya tidak terbaca baik itu karena ada lumpur yang menempel di sensor atau kondisi lainnya, hal tersebut kondisi tersebut akan dikirimkan Pak notifikasinya bahwa ada terjadi kondisi tidak normal. Nah, notifikasi tersebut tentunya akan membantu tim operator di lapangan. Kenapa nih kondisi tidak normalnya? Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk kekosongan data dari kami ada analisis datanya per minggu atau per bulan. Kemudian kalau untuk abnormal itu kita menggunakan early warning system seperti itu Pak. Seperti itu Mas Ujang. Baik, Mbak Siti, terima kasih atas jawaban dan beberapa insight yang tadi didapatkan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Panji. Mungkin Pak Panji sudah cukup atau ada pertanyaan lain dari beberapa peserta yang lain? Silakan, boleh Cukup, raise Pak. hand. Oke, baik Pak Panji. Terima kasih Pak Panji.